ya, mudah membedakan di jalan gitu kan. Nanti mereka bagi yang ternyata mengangkut batu bara ternyata tidak punya stiker, berarti itu tidak boleh, ya, tidak dilarang dan akan diberikan tindakan. Paling tidak tindakannya disuruh putar balik, ya, putar balik kembali ke mulut tambang. Dan itu itu termasuk sanksi yang berat, kan, kalau memang mereka sudah muat batu bara dari mulut tambang ternyata tidak masuk pelabuhan karena tidak pakai stiker, itu nanti kerugian besarnya ditanggung oleh perusahaan tambangnya. Saya rasa perusahaan tambang saya himbau agar nanti kalau stikerisasi ini diberlakukan, maka jangan sekali-sekali memuat truk batu baranya dengan mengangkut batu bara, ya. Jangan sekali-sekali, karena itu nanti tidak akan sampai ke pelabuhan, ya. Tentu akan ada pengecekan, ada checkpoint kami yang nanti bisa membatasi itu atau mencegah itu, ya. Nah, kemudian juga pemilik pelabuhan kami himbau agar jangan sekali-sekali juga nanti apabila stiker nomor lambung ini diberlakukan, jangan sampai menerima mobil batubara yang masuk ke pelabuhannya tanpa stiker, ya. Karena itu ini akan kami berikan sanksi, ya. Kalau ketahuan, kami bisa saja melaporkan baik itu perusahaan tambang ataupun transportir ataupun pelabuhan TUKS yang melakukan pelanggaran dengan sengaja, maka kami bisa laporkan ke Kementerian SDM, karena izin mereka itu yang mengeluarkan adalah dari Kementerian SDM. Kami bisa laporkan, laporan kami itu pasti diterima untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba. Nah, untuk transportir itu kami menghimbau agar bisa mengkoordinir, ya, armada angkutan batu baranya itu dengan baik, ya. Diberikanlah edukasi kepada sopir-sopir agar mengikuti aturan yang ketentuan yang diatur oleh aparat di lapangan, ya. Kalau memang disuruh keluar dari mulut tambang jam 06.00, ya, keluarlah pada waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai mereka parkir di bahu jalan, ya. Sebelum jam operasional diberlakukan, mereka tetap berada di kantong parkir atau di mulut tambang masing-masing, ya. Nah, jangan sampai menunggu antrian di bahu jalan, karena itu suatu hal yang melanggar aturan. Jadi itu saja yang penting. Kemudian kalau terjadi kecelakaan, terjadi patah as, terjadi kendaraan rusak, itu kan menghambat perjalanan angkutan batubara. Jadi kami menghimbau agar segera kalau menemukan kendaraannya itu kerusakan di jalan apapun bentuknya, itu kami harapkan segera melakukan upaya-upaya penanggulangan, ya. Karena itu tanggung jawab transportir, karena mereka yang membawai kendaraan tersebut. Nah, tujuan kami itu, ya, sebenarnya, sehingga semua terlibat, segala unsur terlibat untuk mengatur kelancaran lalu lintas angkutan batubara di jalan umum. Ya. Untuk stiker itu dimulai dari sejak kapan, ya, Pak? Ya, ini sekarang dalam proses pemasangan sekarang, ya. Itu saat ini sudah dipasang sebanyak 1.160 stiker, ya. Dari 4 perusahaan tambang, 4 transportir, ya. Nah, itu. Nah, target ini sesuai dengan inventarisasi yang sudah kami sepakati bersama dengan transportir. Nantinya akan ada stiker ini yang akan ditempel di kendaraan-kendaraan batubara tersebut sebanyak 9.344, ya, stiker, ya, atau 9.344 unit kendaraan yang akan ditempel stiker itu. Nah, itu sisanya itu masih dalam proses pembuatan, ya, oleh pihak ketiga. Dan stiker ini itu diadakan sendiri, ya, oleh transportir, ya. Jadi itu transportir sih yang menyepakati itu pesan kemana, ya, sesuai dengan keinginan mereka bersama, ya. Itu. Jadi kami hanya sifatnya melakukan pengawasan, ya, melakukan pengaturan sebaik mungkin agar stiker ini terhindar dari pemalsuan, ya, terhindar dari penggandaan yang tidak yang nanti bisa mengacaukan sistem pelaksanaan stiker ini di lapangan. Gitu. Itu dipasang untuk semua angkutan atau untuk khusus pelat untuk Provinsi Jambi aja, Pak? Oh, gitu. Jadi untuk saat ini, ya, kita memperlakukan ini untuk kendaraan yang siap beroperasi, ya, siap operasi dalam artian dari sisi kelayakannya terpenuhi, kemudian dari sisi kewajibannya terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian dari sisi kirnya itu kita harapkan sudah terpenuhi semua. Nah, tugas ini kami serahkan sepenuhnya kepada transportir untuk memilih kendaraan itu yang akan mereka gunakan dalam mengoperasikan batubaranya itu sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 8, ya, tahun 2022. Jadi ini
sepakatan kami adalah kami serahkan pengaturannya untuk awal ini. Yang penting intinya mereka menginput dulu lah ya, menginput dulu, melaporkan kendaraan yang mereka miliki untuk mengoperasikan batubara ini ke dalam aplikasi yang sudah kami buat, itu aplikasi Simsalabim ya. Dari situlah tahapan kita bisa melangkah untuk melakukan pendataan ya. Nanti penertibannya ini nanti mana yang plat luar, mana yang plat Jambi, itu nanti kita lakukan evaluasinya secara bertahap. Mungkin 3 bulan yang akan datang ya, sambil pelan-pelan gitu kan. Nah, kita mau lihat kenyataan sebenarnya berapa sih semua mobil angkutan batubara ini setelah diberi stiker, apakah memang ada mobil yang 9.344 itu mau kita cek dulu. Nah, saat ini kami baru melakukan pencetakan stiker dengan terhitung hari ini itu 3.300 ya yang memesan ini. Nah, 3.300 ditambah 1.160 berarti masih sekitar hampir 5.000-an ya. Nah, masih ada 4.000-an yang belum memesan stiker. Nah, ini kita tunggu. Padahal mereka sudah kami kasih tahu nih, sudah kami himbau, ayo sudah, karena kita mau mencepatkan target pemasang stiker ini harus selesai sebelum tanggal 5 Februari 2023. Nah, kita tunggu dulu. Nah, jadi kalau memang betul-betul terpenuhi seluruhnya kendaraan itu yang akan kita beri stiker tadi sebanyak 9.344 itu, berarti benar bahwa data yang diinput itu memang betul-betul mobilnya ada ya gitu. Nah, sekarang kan baru hampir 5.000-an, masih ada sisa 4.000-an lagi. Nah, kita tunggu dalam beberapa hari ini apakah terkejar target itu ya. Nah, itu yang ini kan media untuk menghitung itu kan sudah ada pengaturan ya. Kalau nanti mereka tidak terkejar untuk stiker itu sampai dengan 9.000-an, berarti ada apa ini? Kita akan lakukan inventarisasi lagi. Apakah memang data yang diinput itu data fiktif? Ya kita tidak tahu. Ya karena kan ini kan semua manusia yang melakukannya. Ya bisa saja itu kan. Kalau untuk kendaraan ganda ya, kendaraan yang misalkan kendaraan yang sama tapi nanti bisa dimiliki oleh 2 perusahaan transporter, itu tidak bisa itu ya. Akan ada ini ya. Ada pengaturannya dalam sistem aplikasi itu ketahuan. Ini sudah diinput oleh perusahaan lain. Jadi tidak boleh ada mobil ganda, satu mobil dimiliki oleh 2 perusahaan. Sudah ada. Nah, tapi kalau dibuat semacam plat-plat yang direkayasa ya, data yang direkayasa bisa saja muncul ya, bisa saja muncul asal tidak ada tidak ada data yang sama dimasukkan dalam aplikasi itu. Nah, maka kami lihat itu nanti. Atau sebab-sebab yang lain, mungkin perusahaannya belum siap mengoperasikan, hanya mengambil kuota-kuota saja, ya kita tidak tahu ya. Yang jelas nanti kalau yang sudah kami putuskan tanggal 5 itu hari terakhir pemasangan stiker, nanti kami akan melakukan penerapan sistem stikerisasi ini bagaimana. Iya kita lakukanlah, misalkan ada 6.000, ternyata 6.000 itu aja yang bisa kita lakukan, yang berhak untuk beroperasi di jalan umum gitu. Ya, sisanya ya kalau masih berani ya silakan, kalau berani nanggung risikonya itu aja kan. Oke, siap. Makasih Pak. Ya.